Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa podcast SMA Negeri 1 Kolaka. Jumpa lagi bersama podcast SMA Negeri 1 Kolaka. Nah, baik penonton setia podcast SMA Negeri 1 Kolaka, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Baik penonton, hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa. Kebetulan juga hari ini itu bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Yang dalam hal ini tema yang diusung pada hari ini itu adalah bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Peringatan Hari Guru Nasional itu diperingati di setiap tanggal 25 November. Nah, kembali pemirsa bahwa hari ini kita telah kedatangan dua tamu spesial. Dan untuk acara podcast kita hari ini itu akan dipandu oleh saya, Nur Ainun SPD. Saya kebetulan juga mengabdi sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kolaka ini. Dan saya sangat berterima kasih karena telah diberikan peluang dan kesempatan yang baik sekali pada hari ini untuk memandu acara podcast kita hari ini. Nah, narasumber kita kali ini itu adalah yang pertama Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kolaka, Bapak Yoyo Priyodwi SMPD. Apa kabarnya Pak? Baik. Selamat datang di podcast kami. Terima kasih. Dan narasumber kita yang kedua adalah rekan kerja, guru senior dan juga guru di SMA Negeri 1 Kolaka ini, Ibu Dotranda Rosnawati M. Hum. Ibu Ros, apa kabarnya hari ini? Baik, Selamat datang di podcast kami. Nah, terkait dengan peringatan Hari Guru Nasional pada hari ini, yang mengusung tema bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Berangkat dari tema tersebut, tentu saja para pemirsa, penonton itu penasaran. Bagaimana sih sebenarnya guru SMA Negeri 1 Kolaka ini memaknai tema tersebut dalam kesehariannya di ruang kelas. Nah, pada praktiknya, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, para guru itu berkesempatan untuk mengembangkan praktik mengajar dan kompetensinya kapanpun dan dimanapun, sekaligus berbagi pengetahuan dengan rekan kerja dan juga para peserta didik di lingkungan sekolah. Dan imbas dari hal tersebut, para guru mampu mendeliver dan menyajikan seluruh ilmu dan juga pendidikannya kepada seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 1 Kolaka. Dan tentu saja pemaknaan tersebut bisa memajukan SMA Negeri 1 Kolaka ke depannya dan pada umumnya bisa menentukan nilai akhir dan juga output hasil untuk para peserta didik untuk menjadikan insan yang cerdas, berintelektual, serta cerdas secara emosional dan sosial dan spiritual. Nah, untuk tema kita hari ini sesuai dengan tema yang diusung yaitu bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar, yang tentu saja tujuannya adalah biar kita semua lebih memahami mengenai tema Hari Guru tersebut. Maka podcast ini akan kita langsungkan ke depannya selama 30 menit bersama narasumber kita hari ini yang tentu saja akan menjadi perbincangan yang sangat menarik. Nah, pemirsa sekalian, kita langsung saja mengajukan pertanyaan wawancara kita yang pertama untuk membuka podcast hari ini. Saya akan tujukan kepada Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Mungkin Bapak bisa sedikit sharing, Pak, mengenai alur perjalanan Bapak yang diawali mulai dari guru, kemudian menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah, sampai kemudian Bapak ditugaskan di SMA Negeri 1 Kolaka. Silakan, Pak. Terima kasih Ibu Guru. Itu kita riwayat ini. Saya diangkat guru sejak tahun 1988. Kebetulan ditempatkan di SMP Mawalo waktu itu. Sampai 2003 saya ditugaskan jadi kepala sekolah di SMP 2 Mowewe.
Yang sekarang SMP 1 Tinonggo selama 4 tahun. Ya, 2003 sampai 2007. 2007 dipindah tugaskan lagi di SMP Samaturu, SMP 1 Samaturu sampai 2010. 2010 dipindah tugaskan lagi ke sekolah asal saya yaitu SMP Malolo, SMP 118 sekarang. Itu mulai tahun 2010 sampai 2015. Pada tahun 2015 di SMP Negeri Malolo itu saya pernah menjadi sekolah berprestasi tingkat nasional, pernah jadi kepala sekolah peduli lingkungan hidup tingkat nasional, kemudian juara sekolah sehat tingkat nasional. Luar biasa. Waktu itu Pak Bupati memanggil saya untuk memperbaiki SMA waktu itu, sehingga dari SMP dikasih SMA Tambaga waktu itu tahun 2015. Nah, 2015 sampai 2021. Setelah itu dikirim lagi ke sini SMA Negeri 1 Kolaka ini. Sekarang baru 2 tahun nasional. Itu sekelumit perjalanan hidup. Ya, luar biasa sekali Pak. Jadi bertugas sudah berapa tahun itu Pak? 38 tahunan. Masya Allah, sudah 38 tahun. Sudah sangat senior. Iya, jadi sepanjang 38 tahunan itu Pak, saya yakin itu Bapak banyak sekali menyimpan kenangan-kenangan, entah mungkin itu yang menyedihkan atau yang betul-betul melekat di hati. Boleh diceritakan salah satu mungkin Pak? Ada kenangan yang betul-betul melekat di hati sepanjang perjalanan itu. Kalau yang menyedihkan sedikit, kalau menyenangkan kan orang saya itu guru. Yang paling menyedihkan waktu tugas di Tinonggo itu ada 6 rombel, tapi gurunya hanya 4. Jadi saya setiap hari itu selalu merangkap 3 kelas. Merangkap 3 kelas. Itu 4 dengan guru kepala sekolahnya itu. Jadi lulus mulai mata pelajaran PPKMP apa pokoknya semuanya dari selain agama dengan kesenian kita sudah bisa mengajar semua. Jadi guru serba bisa. Tapi itu bukan serba bisa, dipaksakan. Karena ada guru lain waktu itu belum ada dana bos. Tahun 2003 itu belum ada dana bos, belum ada komite, jadi ya begitu. Jadinya merangkap jadi guru kelas Pak ya? Guru kelas, penjaga sekolah, kasih buka pintu. Iya. Luar biasa Pak. 4 tahun. Itu kalau menyenangkan pada saat anak-anak sudah mengajar, anak mengerti, anak mau bertanya, datang bertanya itu kegembiraan saya itu yang luar biasa. Karena kan masih dipercaya anak-anak untuk mengajari mereka. Iya, saya yakin itu semua perasaannya semua Iya, guru. Iya, ketika sharing ilmu di dalam ruang kelas, rasanya sangat menggembirakan, menyenangkan ketika kita lihat respon anak baik, menerima pelajaran dengan baik dan bersemangat. Oke baik, masih pertanyaan yang sama, ini saya ajukan kepada Ibu Ros. Mungkin bisa sedikit juga sharing pengalaman bagaimana alur perjalanan Ibu bisa mengajar sampai di SMA Negeri 1 Kolaka. Oh ya, terima kasih. Barangkali kurang lebih sama Pak Yoyo. Saya juga mengajar itu, saya sudah ini sekolah ketiga. Saya selesai tahun 91, kemudian 92 saya langsung mengajar di SMA Kartika Chandra Kirana sebagai guru honorer di sekolah swasta ternama di Kabupaten Kendari. Itu luar biasa. Jadi saya tidak ada jeda, selesai langsung mengajar. Terus 3 tahun di SMA Kartika itu saya sebenarnya dan kepala sekolah di situ waktu memperjuangkan bagaimana saya kembali ke SMA Kartika, dan ternyata di tahun ketiga saya lulus jadi PNS. Dan saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Lambuya. Jadi luar biasa, dari kota kemudian ditempatkan keluar kota di SMA Negeri 1 Lambuya. Itu perbatasan dari Kendari mau ke Kolaka. Untung syukurnya dekat, jadi tinggal mau ke Kolaka dekat. Itu SMA Negeri 1 Lambuya dari tahun 94 sampai 2001. Ya, jadi luar biasa juga di SMA Lambuya, di sekolah kecil yang kami persaudaraan yang luar biasa, yang sangat jauh berbeda dengan ketika saya berpindah di SMA Negeri 1 Kolaka yang sekolah besar, yang berapa kali lipat dari sekolah saya yang di SMA 1 Lambuya.
Dan alhamdulillah setelah 2001 itu saya 6 tahun di SMA 1 Lambuya, saya kemudian pindah di SMA Negeri 1 Kolaka. Saya kembali ke alma mater saya nih Bu Ainun. Oh, Saya iya, kebetulan iya, iya. saya memang alumni SMA Negeri 1 Oh, Kolaka, iya, iya. jadi saya minta untuk saya kembali ke alma mater untuk mengajar di SMA Negeri 1 Kolaka. Dan saya alhamdulillah saya masih juga bertemu dengan guru-guru saya. Ya, ada beberapa guru saya masih bertemu, guru bahasa Indonesia saya kebetulan guru bahasa Indonesia. Jadi alhamdulillah ternyata masih dapat ya Kak Ridwan Hilumalo, Pak Sunaryono. Oh, masih dapat. Ya, masih dapat guru saya. Jadi seperti itulah alur perjalanan kita sebagai guru ya. Saya juga sampai sekarang udah mau di hampir sampai saya kurang lebih 29 tahun juga mengajar. Ya, sampai tiba di tempat ini. Seperti itu. Ya luar biasa, Ya. sudah sangat senior, tapi alhamdulillah masih dalam keadaan sehat bugar ya, Alhamdulillah. masih Ya. betul-betul masih fresh. Ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa diceritakan juga sedikit Bu, ada tidak tuh pengalaman yang betul-betul mengena di hati sepanjang jadi guru? Oh banyak, jadi memang kalau kisah jadi guru sangat melekat ya. Saya waktu pindah dari SMA Kartika Kendari itu saya sangat kayak sedih begitu. Meskipun saya waktu itu jadi guru honorer 3 tahun setelah pindah SMA 1 Lambuan. Nah di sini yang paling kesannya. Saya berada di suatu tempat yang komunitas bahasa yang saya sama sekali tidak mengerti karena lingkup bahasanya. Jadi kadang Bu, ketika kita mengajar itu, saya mengajar itu mereka menggunakan bahasa daerahnya, menggunakan bahasa daerahnya dan saya cukup bagaimana bisa memahami mereka. Saya kadang bercanda, apa nak maksudnya tadi itu? Mereka lagi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di situ, tapi lama-lama mereka setelah mengerti bagaimana posisi saya sebagai guru dan saya juga lama-lamanya mengerti dengan bahasa mereka. Jadi begitu asiknya juga ketika di mana kita berada, bertugas, kita bisa beradaptasi dan bisa memahami bahasa mereka sehingga kita langsung
senang, sehingga apapun materi yang dibahas, apapun materi yang diajarkan oleh guru maupun yang dibelajarkan oleh siswa, itu bisa rileks, bisa anak-anak bisa menerima, sehingga tidak ada semacam paksaan, dan itu akan muncul suatu kebutuhan anak untuk belajar. Kalau menyenangkan begitu kan akan rindu. Kalau mana adalah kegiatan yang menyenangkan, pasti suatu saat kalau tidak terjadi lagi maka akan dirindukan. Itu rohnya seperti ke sana. Jadi ke depan itu kita mengajar itu harus ya ramah dengan anak, bagaimana anak menyenangkan belajarnya, anak senang belajarnya tanpa ada paksaan-paksaan atau kekerasan-kekerasan yang diberikan pada anak. Saya kira yang simbol itu saya kira itu bagus itu. Ya baik Pak. Sekarang Pak, terkait dengan ini kan baru di kurikulum Merdeka Belajar ini kan baru diimplementasikan 2 tahun lalu. Iya. Tahun-tahun sebelumnya itu kita mengimplementasikan kurikulum 2013. Nah otomatis karena ini adalah kurikulum baru dan kebetulan itu baru diterapkan mulai dari tahun kemarin di kelas 10, dan dengan itu hanya tentu saja guru-guru yang mengajar di kelas 10 yang sudah concern dengan kurikulum tersebut dan sejak tahun lalu. Jadi faktanya adalah masih banyak guru-guru di SMA Negeri 1 Kolaka ini yang baru tahap belajar Pak, kan? Nah kira-kira karena hal tersebut itu otomatis banyak kan beranggapan terus terang saja kurikulum baru ini kayaknya susah gitu. Mau adaptasi lagi, harus menyesuaikan semuanya lagi. Jadi yang ingin saya tahu adalah bagaimana cara Bapak itu untuk memotivasi guru untuk bisa beradaptasi dengan Merdeka Belajar. Terima kasih. Sebetulnya saya mau garis bawahi tadi yang agak susah. Sebetulnya pemerintah sudah mempersiapkan platform Merdeka Mengajar, platform Merdeka Belajar. Sebetulnya dengan adanya platform tersebut, itu sebetulnya mempermudah guru. Dari episode kegiatan Mas Menteri itu kan sudah ke 26. Kalau kita ikuti semuanya itu sebenarnya tidak akan, ya saya yakin Bapak Ibu guru tidak akan kesulitan. Nah kalau Bapak Ibu guru tidak mau belajar melalui platform Merdeka Mengajar, ya itu yang agak sulit. Tapi tidak bisa, mau tidak mau sekarang tidak bisa. Karena anak-anak kita sudah milenial, kalau kita masih mengajar konvensional tidak akan ketemu. Jadi mau tidak mau, senang tidak senang, guru tidak guru memang harus belajar. Bagaimana anak dipersiapkan untuk belajar sementara pemberi motivatornya, fasilitatornya tidak mau belajar. Jadi harus seirama, semua harus belajar semua, tidak ada hentinya lah. Jadi untuk mewujudkan itu semua saya kira tidak sulit itu guru Merdeka. Ya. Mau kita belajar saja, karena sebetulnya tidak jauh berbeda. Ya, bagaimana prosesnya yang dilihat sekarang, bukan hasilnya, prosesnya anak-anak kita. Saya kira itu. Jadi intinya guru itu memang harus mau belajar, mau berkembang dan adaptif Pak ya. Bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengikuti perkembangan pola belajar anak-anak. Nah untuk itu Pak, saya kepengen tahu dan mungkin juga penonton pengen tahu itu apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang kira-kira akan Bapak lakukan untuk mewujudkan Merdeka Belajar di sekolah kita ini. Yang untuk yang akan itu yang sudah itu ya itu saja ya, kita sudah membuat desain kurikulum Merdeka yang kelas 10 dan kelas 11. Nah sekarang itu yang titik lemah kita terletak pada memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Ya, untuk teman-teman guru masih kurang. Olehnya itu ke depan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang didanai oleh dana BOS yang kita desain, sehingga Bapak Ibu guru melalui pembentukan komunitas, aktivasi dengan komunitas mata pelajarannya, atau workshop yang berkaitan dengan PMM, workshop bagaimana tentang metode mengajar, workshop tentang bagaimana pembelajaran, bagaimana refleksi, semua kita sudah desain. Rencana 2024 itu akan terjadi. Jadi kegiatan-kegiatan guru yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di kurikulum Merdeka ini. Itu yang kita rencanakan. Berarti insya Allah sudah matang Pak ya? Ya. Semakin sempurna di tahun 2024 insya Allah.
Saya izin pindah sedikit ke Iya, Ibu boleh. Ros. Nah, Ibu Ros, karena kita ini sedang membahas kurikulum baru dan pengalaman Ibu mengajar yang sudah puluhan tahun, Ibu itu kan telah melewati beberapa pengaplikasian kurikulum ya, selain dari kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, bagaimana Ibu memaknai Merdeka Belajar dalam pengaplikasiannya di dalam kelas? Baik Bu Iman. Jadi saya jadi guru itu ya ternyata ya Pak, berapa kurikulum ya, mulai dari KBK, kayak kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, ya kurikulum tingkat satuan pendidikan, K13 ya sekarang. Jadi kami ini dari generasi kurikulum mana ke kurikulum mana Dan sampai mulai kurikulum yang tulis tangan. mulai dari kurikulum manual sampai kurikulum digital yang sampai Iya, sekarang betul. yang luar biasa ke kurikulum Merdeka. Sebenarnya begini Bu Ainun, Merdeka dalam konsep seperti Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa penerapan Merdeka Belajar itu dimanapun, bukan hanya di kelas. Sebenarnya kita hanya mengacu dari konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara. Iya betul. Bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak itu adalah manusia seutuhnya yang memiliki hati, perasaan. Jadi kita bersandar kepada kekuatan anak itu sendiri. Jadi kita melihat potensi anak itu apa, keinginan anak itu, dia mau seperti apa. Jadi kalau kadang-kadang dibahas bahwa kita mau paksakan anak ini harus misalnya tahu matematika, eksak, sementara dia tidak Tidak di ada situ, bakat, ya bukan di situ istilah anak sekarang, bukan di situ fashionnya. Jadi Iya. kita gali lagi, kemungkinan dia kuat di seni, kuat di olahraga, kuat di cabang ekspresi lainnya. Kemungkinan kita di situ akan arahkan. Jadi merdeka dalam arti anak-anak betul kita tahu seperti apa dia kekuatan dan milikinya. Jadi kalau Kian mengatakan anak itu kita minta aja untuk bersandar kepada kekuatan sendiri, kekuatan lahir batinnya. Ya sehingga ketika kita di kelas, kita barangkali ada anak yang agak hanya melihat, ya kita tidak apa-apa, barangkali ya memang tidak bisa kita dekati lagi. Jadi betul-betul kita ciptakan kemerdekaan anak untuk mau memahami dan mengetahui dan belajar apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Ya, jadi beda dengan dulu kurikulum sebelumnya, kali pokoknya kita yang seperti juga di zaman saya Bu Emina ketika sekolah barangkali waktu itu masih KTSP, sehingga kadang-kadang macam-macam diplesirkan, kita mencatat, menulis, meringkas dan sebagainya. Ya, itu di sananya, sekarang beda lagi. Dijali teori Ya kita gitu betul-betul ya. bagaimana merdeka anak-anak belajar. Jadi merdeka dalam arti betul-betul tetap terkendali, tetap kita arahkan dalam hal ini kita sebagai guru untuk bagaimana memerdekakan anak kita belajar. Baik, jadi intinya Ibu itu berusaha untuk mengidentifikasi bakat, minat, dan passion anak-anak ketika dalam proses pembelajaran. Terkait dengan hal itu, Bu, saya juga mau minta tips sebenarnya, karena saya termasuk jauh lebih junior dibanding Ibu. Itu bagaimana dan apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan diri Ibu sebagai guru yang profesional? Ya sudah pastilah, tadi Bapak sudah memberikan banyak, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain sekarang, guru harus terus belajar. Kita menjadi pembelajar sepanjang hanya. Jadi jangan kita pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki. Kita harus terus belajar. Kita juga terus beradaptasi dengan zaman anak-anak kita. Seperti yang dikatakan bahwa anak itu kita harus ajari, kita harus tuntun dia sesuai dengan zamannya. Jadi zaman kita dulu beda dengan zaman mereka. Jadi kita harus terus belajar, memotivasi diri, harus supaya kita nanti bisa sesuai dengan apa yang anak-anak tahu. Jangan anak-anak sudah tahu kita masih bingung apa yang mereka tahu. Jadi kita harus terus menambah diri dengan berbagai cara. Tentu ya pasti kita harus banyak punya referensi, terus belajar, membaca. Ya, jadi memang sekarang kita dituntut. Jadi tidak ada kata berhenti untuk oh saya sudah tua, saya sudah mau pensiun, saya tidak lagi zamannya untuk belajar, tidak. Jadi kita harus berbuat semaksimal mungkin sampai nanti batas titik akhir kita, ketika kita sudah tidak lagi batas waktu kita untuk ditentukan selesai jadi guru. Jadi seperti itu Bu. Jadi terus belajar. Luar biasa Bu Ros, kagum sekali saya Bu Ros. Dengan pengalaman beberapa puluh tahun ini mengajar, Ibu Ros masih sangat bersemangat untuk memaksimalkan tujuan pembelajaran di kelas. Nah, tips lagi dong Bu, bagaimana sih Ibu menjaga semangat itu untuk tetap amanah dalam menjalankan tugas Ibu sebagai guru sampai hari ini? Nah itu Bu, kita harus sadari seutuhnya bahwa kita sudah memilih menjadi guru. Sudah memilih menjadi guru, maka jiwa dan raga kita, hidup dan mati kita untuk guru itu kayak bagaimana saya betul-betul menjiwai, karena saya menganggap
bahwa pekerjaan yang paling utama itu adalah guru. Kelak suatu saat hanya ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Ya, 2 anak soleh, 2 anak kita, amal jariah kita, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada anak-anak didik kita, ketika kita nanti sekalipun sudah tidak ada, sudah berkalah tanah, sudah meninggal anak-anak yang pernah kita didik, anak-anak yang pernah mendapat ilmu kita, anak-anak yang pernah kita memberikan inspirasi kepada dia menjadi baik, insya Allah ilmunya ketika dia diamalkan sepanjang hidupnya dan itu turun-temurun dia, insya Allah akan kita tetap dapatkan, tidak akan pernah terputus sekalipun kita sudah menyatu dengan tanah. Jadi itu yang sehingga saya tidak sedikit pun saya kayaknya tidak ingin melewatkan waktu saya untuk selalu ketika ada harus tanggung jawab saya laksanakan. Ketika itu misalnya betul-betul saya harus tidak tinggalkan karena memang urgent harus. Tapi kalau hal yang masih bisa saya barangkali untuk tidak meninggalkan anak, saya tidak akan meninggalkan. Jadi saya menganggap itu adalah amanah, itu adalah tanggung jawab, dan setiap detik, setiap waktu, setiap menit itu akan nanti diminta tanggung jawaban. Apa yang sudah kamu perbuat kepada anak-anakmu, apa yang sudah kamu berikan. Jadi amanah memang kita harus, dan kita kalau pekerjaan guru itu kita anggap itu sebagai amanah, tanggung jawab, insya Allah kita itu tertanam di dalam diri kita dan kita takut untuk melanggar amanah, untuk meninggalkan. Iya, betul. Seperti itu. Luar biasa sekali, Bu. Saya terus terang sangat terinspirasi. Seandainya semua guru punya semangat dan punya tujuan mulia seperti Ibu, itu saya yakin tidak sulit lah untuk merubah output atau hasil kita, anak peserta didik kita setelah keluar dari sekolah ini. Saya kembali ke Bapak Kepala Sekolah. Nah, terkait dengan pengimplementasian dan tema Hari Guru Nasional hari ini, Pak, mungkin pemirsa juga pengen tahu, Pak, apa harapan Bapak terhadap masa depan pendidikan, khususnya masa depan pendidikan di SMA Negeri 1 Kolakan? Terima kasih. Harapannya tinggi sekali. Ya, untuk guru harapannya ya itu paling tidak sudah mengetahui bidang tugasnya. Kan kita ini mau tidak mau juga disebut narasumber. Kalau nama narasumber mau statis cara kita belajar berbahaya karena perkembangan ilmu pengetahuan selalu dinamis, bahkan kecepatannya luar biasa. Ya, harapan guru ya mau sadar, ikhlas mengembangkan kompetensinya, kreativitasnya, inovasinya, sehingga dalam proses belajar mengajar ini bisa diterima dengan baik anak kita semuanya. Kalau siswa juga begitu. Kalau untuk siswa ke depan ya paling tidak terbentuk pola pikirnya, karakternya, jati dirinya. Karena di setiap siswa itu kan tadi disebutkan Buros berbeda-beda. Sensitivity antara satu dengan siswa yang lain tidak sama. Ini juga tuntutan guru juga bagaimana cara memberikan pembelajaran di mana objek atau subjek-subjek siswanya itu adalah berbeda antara satu dengan yang lain. Itu kan menggunakan perlu pemikiran, inovasi, kreativitas dalam hal memberikan materi. Dan itu guru semuanya dari siswa itu saya kira yang jelas siswa ini kan SMA itu kan dipersiapkan untuk lanjut. Nah, tugas kami secara tanggung jawab moral, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, masyarakat punya andil besar dalam mendukung anak-anak kita supaya bisa lanjut di perguruan tinggi. Karena mereka ini kan calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Jadi kita persiapkan dengan matang tadi itu jati dirinya, dia pahami pola pikirnya, karakternya, sehingga dia layak dan pantas ke depan jadi pemimpin-pemimpin kita. Saya kira itu yang harapan dan mimpi kami di SMA Negeri 1 Kolakan. Luar biasa, Pak, harapan yang sangat mulia dan kita berharap betul bahwa kita sudah mulai bisa mencapainya mulai tahun ini dan tahun berikutnya ya. Untuk itu, Pak, apakah ada kira-kira pesan-pesan berhikmah yang bisa disampaikan kepada guru-guru secara umum dan juga peserta didik di Hari Guru Nasional ini? Mau tidak mau, suka tidak suka. Ini perkembangan teknologi dan pengetahuan luar biasa. Kita tidak bisa berdiam diri, kita harus menjemput Bapak. Sedangkan kita ikuti terus-menerus saja kita tertarik hati untuk mengikuti perkembangan yang luar biasa ini. Jadi kalau anak-anak kita ke depan
tidak dipersiapkan dengan matang, pengetahuannya, kemampuan keterampilannya, kemampuan teknologinya, dan keimanannya, dan ketakwaannya, saya yakin anak-anak kita akan hancur. Karena apa? Ke depan itu tenaga manusia sudah kurang. Ya. Manusia yang digunakan itu adalah manusia-manusia yang kreatif, yang punya keterampilan dan pengetahuan. Jadi kalau itu tidak tersesuaikan dengan matang, maka yang katanya bonus demografi itu jadi masalah. Itu jadi masalah besar. Oleh itu, ya mari kita harus sadar diri, kita munculkan tanggung jawab moral kita bahwa ke depan itu kondisinya seperti itu. Akan persaingan yang luar biasa antara teknologi dengan manusia. Persaingannya bukan antara manusia ini sekarang, antara teknologi dengan manusia. Dan itulah hanya kelebihannya manusia kan. Kalau teknologi kemampuannya bagus, tapi manusia kan ada yang dimiliki kelebihannya, ada hati nuraninya. Itu kita persiapkan dengan matang ke depan. Sehingga anak-anak kita ke depan tidak lagi takut menghadapi kehidupan, tapi dia mampu menerima kehidupan dan mampu hidup di kehidupan yang ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Iya, luar biasa sekali Pak. Saya beralih ke Ibu Ros. Masih tentang pesan-pesan Bu. Apa pesan Ibu kepada guru-guru lain, terutama yang hari ini memperingati Hari Guru Nasional? Oke, makasih Bu. Sebelum saya memberikan pesan, karena kami ini dengan Pak Yoyo sudah menjalani asam manis pahit getirnya menjadi guru kurang lebih 29 tahun. Saya hanya sedikit mau berkiblat dari puisi Khalil Gibran. Saya kebetulan orang bahasa, jadi saya suka dengan puisi. Jadi pesan yang saya ingin sampaikan, dan ini yang menginspirasi saya luar biasa, bahwa Khalil Gibran itu mengatakan dalam puisinya, barang siapa mau menjadi guru, biarkan dia memulai mengajar dirinya sendiri sebelum dia mengajar orang lain. Dan biarkan dia mengajar dengan teladan sebelum dia mengajar dengan kata-kata. Sebab jika dia mengajar dirinya sendiri dan membetulkan perbuatan-perbuatannya sendiri, maka dia lebih berhak atas penghormatan dan kemuliaan daripada orang yang mengajar dan membetulkan perbuatan, hanya membetulkan perbuatan orang lain. Itu kata Pak Yoyo. Jadi artinya pesannya di sini, mari kita memulai dari diri kita sendiri. Kita memulai mengajar diri kita sendiri menjadi teladan. Jadi kita bukan hanya dengan kata, tapi dengan teladan. Jadi apa yang saya pikir sekarang saya kadang biasa adik-adik yang masih muda, saya mengatakan, ayo dek, kamu coba semangat, jangan kamu perjalananmu masih jauh, coba kamu tetap semangat, coba kamu tunjukkan kamu sudah siap jadi guru, kamu sudah siap terjun ke dunia guru. Jadi itu tadi betul-betul kita, pesan saya kepada seluruh guru, mari kita terus karena kita sudah berada dalam dunia guru, terus kita berjuang demi anak-anak bangsa. Karena kalau guru saja tidak bisa lagi memberikan teladan, tidak bisa lagi memberikan motivasi, tidak bisa lagi memberikan arahan, terus anak mau berguru kemana? Jadi memang kitalah satu-satunya yang paling anak bisa meneladani, mencontoh, karena kadang-kadang anak itu lebih percaya kepada gurunya daripada kepada orang tua. Jadi untuk itu Bapak Ibu guru, seluruhnya Dewan Guru, baik dimanapun berada, khusus teman-teman, adik-adik saya di SMA Negeri 1 Kolaka, mari terus kita semangat berjuang mengemban amanah yang mulia ini, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk jadi guru. Betapa banyak di luar sana yang barangkali bisa tahu kita di luar hanya lihat sih, nanya itu guru begini, tapi mereka tidak tahu seperti apa perjuangan kita, jatuh bangun kita menghadapi anak-anak. Kadang-kadang di tengah kadang kita sedikit kadang sebel, bercampur sedih, bercampur marah, tapi kadang-kadang kita kembali lagi, oh jangan, saya punya prinsip. Saya mengatakan jangan lihat dengan kondisi anak-anak kita dengan sekarang yang kadang membuat kita marah, yang kadang membuat kita, tapi kita bayangkan ke depan, insya Allah anak ini kelak akan menjadi orang baik, menjadi orang sukses, menjadi orang-orang ternama, dan tidak akan mungkin bisa melupakan kita. Suatu saat dia akan kembali, dia akan mendoakan kita, dia akan mengenang kita. Jadi itu saja pesan saya, mari kita terus menghargai, menyayangi kebun kita. Ya, saya teringat dengan teman saya, kita guru itu kebunnya kita adalah sekolah, kebun utama kita. Mari kita menggarap kebun kita, kata almarhum Bapak Abdul Karim di sebuah puisinya, kebun guru. Kebun guru itu adalah sekolah, tanamannya adalah siswa peserta didik. Seperti itu pesan yang
Bisa saya sampaikan Bu Aiman? Ya, Ya. luar biasa sekali pesannya Bu. Saya berharap sekali bahwa pemirsa kita hari ini itu bisa betul-betul terinspirasi dengan dua narasumber kita hari ini yang luar biasa. Rasanya tidak pengen untuk mengakhiri sesi diskusi kita kali ini, tapi saya berharap sekali bahwa ini sangat memberikan manfaat kepada para pemirsa kita. Jadi terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Ros atas kesediaannya hadir di sharing podcast kita hari ini. Insya Allah apa yang kita sharing hari ini akan memberikan pengetahuan dan juga manfaat yang luar biasa kepada para pemirsa podcast SMA Negeri 1 Kolaka. Nah, apa yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita hari ini adalah terkait dengan tema yang diusung pada peringatan Hari Guru Nasional tahun ini, yaitu bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Untuk itu diharapkan bahwa para guru itu tidak berhenti belajar, selalu update dengan zamannya, selalu mau berkembang menyesuaikan dengan zamannya. Jadi kita memang guru harus dituntut untuk selalu memperbarui diri, menyesuaikan diri dengan kemampuan, dan tentu saja untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih besar. Dan peserta didik tentu juga sama ya Bu ya Bapak, bahwa mereka harus tahu potensi mereka masing-masing untuk kemudian bisa mengembangkannya dan bisa bermanfaat untuk masa depan mereka masing-masing. Jadi seperti yang dikutip oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa mendidik dan mengajar itu adalah proses memanusiakan manusia, sehingga ketika itu terjadi kita harus merdekakan manusianya dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Demikian podcast edisi kita kali ini. Sampai jumpa dan stay tune di podcast Mansa Kolaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak. wabarakatuh. Terima kasih.